Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, ASEAN Cup 2024 akan memasuki match terakhir ya. Untuk grup B nanti match terakhir di hari Sabtu. Indonesia akan berhadapan dengan Filipina dan Vietnam akan berhadapan dengan Myanmar. Ya, ini pertandingan yang sangat menentukan ya. Menentukan untuk lolos ke semifinal atau tidak. Karena sekarang keempat-empatnya tim yang bertanding nanti hari Sabtu semuanya masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal dan bisa saja semuanya gagal ke semifinal. Vietnam saja yang menjadi pemuncak klasemen dengan 7 poin juga bisa gagal andai kalah dengan skor tertentu oleh Myanmar. Ya, tapi ini mungkin agak sulit ya. Myanmar harus mengalahkan Vietnam dengan selisih gol 3 atau lebih. Mungkin agak sulit. Tetapi apabila timnas Indonesia menang, belum tentu Indonesia lolos ke semifinal. Apabila selisih golnya lebih baik dari Myanmar, karena sekarang ya Indonesia dan Myanmar selisih golnya masing-masing 0 ya. Jadi Indonesia ada di peringkat 2 karena menang head to head. Sedangkan di ASEAN Cup 2024 ini yang diutamakan lebih dulu adalah selisih gol. Selisih gol, berapa banyak mereka mencetak gol dan berapa banyak mereka kebobolan, serta baru head to head. Jadi kemenangan Indonesia atas Myanmar itu tidak akan dihitung ya. Tidak akan dihitung head to head karena mengutamakan selisih gol. Kecuali nanti selisih golnya sama, jumlah golnya sama, baru setelah itu head to head yang dihitung. Seperti sekarang ini, Indonesia ada di posisi kedua karena menang head to head. Tetapi Indonesia bisa aja gagal. Andai misalkan Indonesia hanya memenangkan 1-0 atas Filipina dan Myanmar menang dengan selisih 2 gol atas Vietnam. Indonesia dipastikan gagal ke semifinal karena yang lolos nanti Vietnam dan Myanmar. Nah, mari kita hitung ya. Mari kita lihat ya, hitung-hitungan Indonesia lolos ke semifinal. Berikut adalah hitung-hitungannya. Ya, saat ini Vietnam memuncaki klasmen ya dengan poin 7 selisih gol 4. Di peringkat 2 Indonesia dengan poin 4 selisih gol 0. Di peringkat 3 Myanmar dengan poin 4 selisih gol 0. Filipina dengan poin 3 selisih gol juga 0. Ya. Sedangkan Laos di dasar klasmen ya di peringkat kelima dengan poin 2 dan selisih gol minus 4. Nah, dengan hitung-hitungan seperti ini nanti di pertandingan terakhir ya yang sangat menentukan karena Laos sudah melakukan 4 pertandingan sedangkan yang lainnya baru 3. Ya, Laos sudah tidak mungkin untuk lolos ke semifinal. Namun Vietnam, Indonesia, Myanmar, dan Filipina masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal. Dan Vietnam pun yang memuncaki klasmen masih bisa tergelincir atau tidak lolos ke semifinal. Ya. Jadi nanti di pertandingan terakhir semua tim masih bisa terpleset. Ya, tidak terkecuali Vietnam. Ya, hitung-hitungannya gimana kok Vietnam bisa terpleset, kan Indonesia dan Myanmar juga maksimal nilainya 7. Sedangkan Vietnam sudah dapat nilai 7 ya. Karena di ASEAN Cup 2024 ini yang dihitung adalah poin pertama, nomor 2-nya selisih gol, nomor ketiga jumlah gol memasukkan ya. Jadi produktivitas istilahnya ya. Yang ketiga, yang keempat baru head to head. Jadi head to head itu dihitung terakhir. Ya, apabila Indonesia dan Myanmar memiliki
selisih gol sama, jumlah gol juga sama, maka yang lolos Indonesia karena poin terakhir ya tadi head to head Indonesia menang. Tetapi apabila selisih golnya bagusan Myanmar, Indonesia yang gagal, Myanmar yang lolos. Nah, berikut adalah simulasinya. Simulasi untuk pertandingan terakhir ya nanti di grup B. Apabila Indonesia menang 1-0 misalkan lawan Filipina. Nah, Indonesia memiliki poin 7. Nah, tapi di sini misalkan Vietnam kalah dari Myanmar 1-0. Nah, di sini sama ya. Sama poinnya sama, tapi yang lolos nanti Vietnam dan Indonesia karena selisih gol sama, produktivitas sama, tapi Indonesia menang head to head sama Myanmar. Nah, apabila itu sama-sama menang dengan skor 1-0, tetapi misalkan Myanmar di sini menangnya 2-1. Nah, di sini 2-1 berarti yang lolos Myanmar sama Vietnam, atau menang 1-2 yang lolos Myanmar sama Vietnam. Loh, kenapa? Kan Indonesia menang head to head. Indonesia menang head to head, tapi Indonesia kalah secara produktivitas gol sama Myanmar. Jadi Indonesia nggak lolos. Kalau misalkan Indonesia cuma menang 1-0, Myanmar menang 2-1. Kecuali di sini Indonesia juga menang 2-1. Indonesia yang lolos bareng dengan Vietnam. Nah, simulasi ketiga lagi apabila Vietnam kalah 0-2 misalkan sama Myanmar. Udah jelas ya di sini yang lolos Myanmar sama Vietnam. Tapi apabila Indonesia menang 2-0, ya, kalau Indonesia menang 2-0 yang lolos Indonesia dan Vietnam. Kenapa? Produktivitas Vietnam paling tinggi walaupun selisih golnya sama. Tapi head to head Indonesia menang sama Myanmar karena selisih gol sama, produktivitas sama. Nah, kalau sama-sama 2-0 nih, jadi agak ketat banget ya. Nah, tapi kalau misalkan di sini Myanmar menang 3-1. Nah, kalau Myanmar menang 3-1 ya Myanmar yang lolos. Myanmar sama Vietnam. Karena produktivitasnya ya laki-laki. Nah, kalau misalkan Indonesia menang 3-1, ya Indonesia yang lolos sama Vietnam. Nah, tapi kalau misalkan Myanmar menang 3-0. Nah, yang menang kalau 3-0, Indonesia misalkan menang 3-1, ya Indonesia sama Myanmar yang lolos. Tapi kalau Indonesia cuma menang 2-1, ya Myanmar sama Vietnam yang lolos. Indonesia menang 3-1 atau menang 2-0, ya Indonesia yang lolos. Jadi Vietnam yang nggak lolos gitu. Ya, kalau misalkan Myanmar menang 3-0, Indonesia menang 2-0. Nah, apabila Indonesia kalah dari Filipina, jelas Indonesia nggak akan lolos ya. Nggak akan lolos gini. Myanmar kalah dari Filipina, dari Vietnam misalkan, ya nggak akan lolos Indonesia. Karena Indonesia poinnya 4, Filipina yang 6. Tetapi kalau Indonesia seri dengan Filipina, Indonesia yang lolos. Kalau misalkan Vietnam menang dari Myanmar atau misalkan imbang dari Myanmar ya. Asal imbangnya juga skornya sama. Indonesia 1-1, Myanmar Vietnam juga 1-1. Jangan Indonesia 0-0, Myanmar 1-1 ya. Myanmar yang lolos. Gitu. Ya, hitung-hitungannya seperti itu. Jadi kalau Indonesia intinya kalau Indonesia menang dengan skor 1-0, Myanmar tidak boleh menang dengan skor lebih 2-0 atau mencetak 2 gol lebih. Ya, 2-1 nggak boleh, 3-2 nggak boleh, harus misalkan 1-0 juga atau seri atau nggak menang lah gitu atau kalah. Ya. Kalau Indonesia seri misalkan 0-0, Indonesia bisa lolos asalkan Myanmar juga seri juga 0-0 atau Myanmar kalah 1-0. Nah, kini Indonesia bisa lolos. Jadi intinya Indonesia masih memiliki peluang yang lebih besar sebenarnya peluang Indonesia dibandingkan Myanmar dan Filipina. Jadi kemungkinan besar Indonesia lolos lah ya.
Mudah-mudahan Indonesia lolos karena saya yakin Indonesia bisa.